Tapi kita mulai dulu apa itu protozoa, yaitu organisme mikroorganisme yang merupakan binatang yang terdiri dari satu sel dengan ukuran yang kecil di bawah 70-80 mikron biasanya. Bentuknya ya ada yang tetap, ada yang berubah-ubah. Dan dia itu mempunyai inti yang periodik dan terdiri dari nukleoplasma dan bagian sel lain itu sitoplasma, kita namakan saja. Dan fungsi-fungsi dari protozoa ini untuk menjalani biologi kehidupannya itu dijalankan oleh organela sel itu. Organ-organ sel itu yang berupa kita lihat di nukleoplasma dan di endoplasma yang berupa bintik-bintik, ya, bintik-bintik. Jadi yang endoplasmanya bintik itu berisi organela sel, dan kemudian ektoplasma merupakan kulit protozoa ini, itu berfungsi sebagai pelindung, sebagai mulut sel di situ, sebagai alat pergerakan sel di situ, berupa flagella atau berupa silia kalau mereka pakai silia atau flagella, dan mempunyai alat untuk pembuangan yang berupa anus sel, ada yang berupa mulut sel, ya. Jadi di ektoplasma atau kulit daripada sel itu, daripada protoplasma, daripada protozoa itu, ya, itu fungsinya khusus. Dan pada umumnya kehidupan protozoa ini mengalami dua stadia. Stadia protozoik itu masa aktif makan, aktif berkembang biak, yaitu masa trofos sampai makan, ya, tetapi di samping makan juga berkembang biak. Dan stadium kista itu stadium istirahat atau stadium untuk mempertahankan diri, ya, mempertahankan diri dari lingkungan, mana tahu, ya, lingkungan tidak begitu menyenangkan, dia harus menyelamatkan atau melindungi dirinya. Pada kedua stadium itu tetap terdapat inti atau nukleusnya. Ya, pada waktu protozoik ya bisa menjadi satu, dan pada waktu kista ya bisa jadi satu. Pada stadium kista ya dibentuk satu penyerubung sel yang kuat yang dibentuk oleh ektoplasma itu sebagai dinding kista. Jadi alat pergerakan sel itu protozoa ini berupa
ada yang berupa radium, ada yang berupa cesium atau cesium, jadi makanan cair itu biasanya diserap secara osmosis, ya, dan makanan padat itu ditelan oleh ektoplasma dengan cara menggulungnya. Cara reproduksi dari protozoa ini ada yang bereproduksi secara aseksual, yaitu membelah pasang atau membelah banyak sekaligus banyak, itu dinamakan schizogoni. Dan ada pembiakan yang seksual, yaitu dengan membuat zigot, dengan pembentukan zigot atau melakukan konjugasi. Dan pembiakan seksual dan seksual berganti-ganti. Jadi ada yang beberapa pasang atau schizogoni, dan ada yang melakukan secara seksual saja, dan ada yang melakukan berganti seksual dan aseksual sekaligus. Cara penularannya dari siklus hidupnya, ya, ada yang menular secara langsung dari satu tuan rumah ke tuan rumah yang lain, ya, secara langsung. Ya, ini disehubungan dengan pembentukan infeksi atau dari satu pasien kepada orang lain. Dan ada yang secara tak langsung, itu melalui perantara, bisa melalui perantara biologis, dan bisa melalui perantara yang protozoa yang merupakan parasit pada manusia atau medical protozoa itu kita bagi atau terdapat di dalam 4 kelas, ya. Kelas Rhizophora, kelas Mastigophora, kelas Ciliophora, dan kelas Sporozoa. Ya, jadi ini sesuai dengan alat perkembangbiakannya kita lihat, dan sesuai dengan alat pergerakannya. Dinamakan Rhizopoda, itu adalah karena dia bergerak melalui selupodia, yaitu kaki semu yang dibuat oleh ektoplasmanya. Mastigophora itu yang bergerak secara melakukan memakai cambuk. Ciliophora yang bergerak dengan silia, dan sporozoa itu yang bentuk spora atau bentuk merozoid membentuk dengan istilah spora, membentuk spora. Secara singkat dibuat satu bridge classification of protozoa yang penting untuk kedokteran saja, seperti misalnya sporozoa. Sporozoa itu yang berkembang biak secara membentuk spora tadi, ya, itu di situ ada dua subkelas, yaitu Coccidia dan Hemosporidia. Yang penting kita berikan keterangan mulai sekarang, ya, sebagai permulaan, yaitu Hemosporidia
yaitu di situ ada genus Plasmodium, parasit genus Plasmodium, yaitu genus yang menularkan penyakit malaria, ya, genus yang membentuk penyakit malaria, yang membentuk penyakit malaria, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Terus kemudian pada Sarcodina atau Rhizopoda ya, Sarcodina atau Rhizopoda, yang yaitu ameba, ya, ada yang kita jumpai di situ Entamoeba histolytica dan ada Entamoeba cori. Entamoeba histolytica itu yang merupakan patogen, bisa menjadi patogen pada manusia, dan kemudian Entamoeba coli itu yang non patogenik, dan kemudian ada yang lain Endolimax, Entamoeba dan kemudian ada grup yang lain yaitu Tesmania dan Rhizoma, yaitu parasit Plasmodium pada darah, yaitu menyebabkan penyakit pada darah. Dan di situ itu ada satu parasit di situ penting dari hasil orang yang menjadi important, yaitu Plasmodium cori, yaitu memiliki kolom pada manusia dari proses awalnya atau hidup sebagai yang lain selain manusia, yaitu babi. Dan kemudian dari yang lain termasuk protozoa, yaitu toxoplasma, itu termasuk protozoa, toxoplasma dan Pneumocystis, ya. Saya segera mau menerangkan misalnya satu contoh parasit, yaitu yang penting ya kita
cara untuk memperkenalkan parasit protozoa ini yaitu parasit Plasmodium. Ya. Dari sini nanti kita belajar bagaimana life cycle atau siklus hidup dari protozoa yang penting untuk manusia ini. Sebagai contoh yaitu parasit malaria. Parasit malaria ya Plasmodium itu sebetulnya adalah parasit dari nyamuk, ya, tuan rumahnya atau yang sebetulnya yang mempunyai parasit itu kita katakan yaitu nyamuk. Nyamuk ini nyamuk ini waktu menghisap darah, jadi terutama nyamuk betina Anopheles, ya. Nyamuk betina Anopheles yang menghisap darah. Pada umumnya nyamuk itu yang betina saja menghisap darah, oleh karena dia memerlukan darah itu untuk reproduksi. Ya, waktu dia menghisap darah, ini kulit manusia, dan terus kemudian dia hisap darah, dia masukkan joroknya atau proboscisnya ke kulit, dan kemudian ketemu kapiler, dia menghisap darah. Tapi sebelum darah dia hisap, dia lebih dahulu mengeluarkan salivanya, yaitu air liurnya yang berisi parasit-parasit malaria itu yang dinamakan sporozoa. Dia duluan memasukkan parasit itu sebelum dia menghisap darah. Duluan air liurnya keluar daripada dia menghisap darah. Jadi duluan parasit masuk dan kemudian baru dia menghisap darah. Ya, dari hisap darah itu sekunder sesudah air liurnya masuk ke darah. Air liurnya itu diisi sporozoid, dan sporozoid itu masuk ke sirkulasi darah. Tidak masuk ke darah dulu, lantas sporozoid itu memasuki sel hepatosit, masuk sel hepar. Ini di sel hepar, dia di jaringan hepar atau di sel hepar, dia melakukan perkembangbiakan di sana, dia bertumbuh, lantas dia mengalami perkembangbiakan secara banyak-banyak membentuk parasit baru dinamakan schizogoni. Ya, schizogoni. Lantas kemudian sel hepar itu sudah penuh dengan merozoid atau parasit kecil yang berkembang di dalam sel itu, lantas kemudian satu saat sel itu pecah, ruptur, lantas kemudian bebaslah ke darah, ya, merozoid ini. Lantas kemudian di aliran darah, yaitu setiap merozoid itu akan memasuki eritrosit, red blood cell, dia masuki eritrosit, dan kemudian di dalam eritrosit akhirnya terjadi schizogoni eritrositer. Kalau di hepar tadi schizogoni hepar, dan kemudian sekarang jadi schizogoni eritrositer. Dan begitu juga di darah, oleh karena di darah akhirnya sudah banyak sekali yang terinfeksi oleh merozoid ini, sel-sel darah merah. Targetnya hanya sel-sel darah merah. Dia masuki sel-sel darah merah, dan di sel-sel darah merah itu dia mengalami schizogoni eritrositer. Lantas kemudian satu eritrosit itu nanti pecah lagi seperti gini, ruptur, lantas kemudian menginfeksi lagi eritrosit lain. Jadi begitu berulang-ulang terjadi dalam darah selama penderita itu mengalami penyakit malaria itu. Dan satu waktu ya
merozoid di dalam eritrosit itu ada beberapa yang tidak mengalami sizgoni, tetapi mengalami pertumbuhan membuat gametosit, gametogoni. Ya, dia membuat gamet, dinamakan gametocytes. Ya, gametocytes. Ya, ini gametocytes artinya gametosit itu berada di dalam eritrosit. Ya, jadi eritrosit itu yang berisi gametosit, gamet itu dinamakan gametocytes. Lantas kemudian gamet itu di dalam eritrosit itu bertumbuh menjadi ya gametosit. Mula-mula gametosit muda, kemudian jadi gametosit gametosit yang matang. Lantas pada waktu nyamuk menghisap darah kembali, itu gametosit itu terhisap oleh nyamuk. Anopheles itu terhisap. Lantas kemudian di dalam lambung nyamuk itu gametosit yang gametosit jantan, dan oleh karena tadi ya dia membuat mulai dengan menghisap gametosit jantan. Oleh karena dalam tubuh manusia terbentuk gametosit jantan dan gametosit betina, ya. Gametosit jantan dan gametosit betina itu terhirup oleh nyamuk, dan kemudian dalam lambung nyamuk dia akan mengalami perkawinan, ya. Perkawinan. Hasil perkawinannya itu yaitu dengan gametosit jantan mengalami eksflagelasi dulu, lantas kemudian keluar ya gamit-gamit jantan ini. Gamit-gamit jantan berupa flagel, lantas dia mengawini gametosit betina. Ya, jadi fertilisasi, fertilization itu terjadi di dalam lambung nyamuk. Lantas kemudian hasil fertilization itu yaitu satu sigot. Jadi setiap kali ya satu gametosit betina di fertilize oleh gametosit jantan, oleh gamet jantan, lantas jadilah sigot. Sigot ini akhirnya bisa bergerak dan dinamakan ookinet. Dia menembus dinding lambung sampai ke subserosal, menembus dinding lambung nyamuk ke arah luar sampai ke subserosal. Lantas di subserosal dia membuat oocyst. Di oocyst itu yaitu ookinet tadi, di oocyst itu akhirnya berkembang biak dan kemudian menjadi banyak di dalam satu oocyst yang sudah banyak sporozoid di dalam, yaitu ya dinamakan sporocyst. Ini sporocyst. Dan kemudian sporocyst itu akhirnya pecah lagi dari dinding lambung nyamuk, lantas kemudian sporozoid dari sporocyst itu yang bebas ke selom, ke rongga tubuh nyamuk, itu banyak yang masuk ke, atau pada umumnya diharapkan masuk ke kelenjar salivary gland atau kelenjar air liur nyamuk. Lantas dari kelenjar air liur nyamuk, nanti pada waktu nyamuk itu menghisap darah lagi, dia akan ditularkan kepada manusia. Begitulah seterusnya pada perkembangbiakan plasmodium di antara manusia dan nyamuk. Jadi parasit ini, plasmodium ini sebetulnya adalah parasit nyamuk. Oleh karena pada nyamuk sudah terjadi perkembangbiakan secara seksual, sedangkan pada manusia itu terjadi perkembangbiakan
secara aseksual, yaitu membentuk skizofreni, pembentukan secara skizofreni, ya. Jadi ini selama parasit itu di dalam tubuh manusia, ya, jadi seseorang itu dinamakan menderita penyakit malaria. Jadi pada life cycle daripada parasit Plasmodium ini yang di dalam tubuh manusia kita namakan endogenous, dan selama dalam tubuh nyamuk dinamakan exogenous. Ini mengenai malaria, yang mengenai Plasmodium, yang mempunyai cara perkembangbiakan silih berganti secara seksual dan aseksual. Secara aseksual itu terjadi perkembangbiakan dalam tubuh manusia, dan secara seksual terjadi dalam tubuh nyamuk, yaitu dengan fertilization, ya. Sedangkan kita berikan contoh untuk Giardia itu menular secara langsung, ya. Giardia lamblia, yaitu parasit yang hidup di dalam usus halus, usus kecil, itu menular. Jadi kita terus mulai dari cara menularnya dulu, yaitu dari makanan atau minuman berupa kista, dia diminum atau dimakan, lantas kemudian dalam tubuh manusia dia yang diminum atau dimakan melalui makanan atau minuman itu berupa kista. Kenapa dia berupa kista? Oleh karena dia dari alam bebas, jadi dia harus menyelamatkan diri atau hidup di alam bebas, dia berupa kista. Lantas kemudian itu dia ditelan di dalam usus halus, dia mengalami ekskistasio seperti menetas dari kista, dan keluarlah trofozoid, dan trofozoid ini membelah, ya, sehingga akhirnya banyak di dalam usus halus. Di dalam usus halus, ya, parasit ini, yaitu Giardia lamblia ini, itu menempel di mukosa, seperti di gambar ini, menempel di mukosa, ya, dan menyebabkan sel-sel mukosa ini menjadi tidak sehat, oleh karena ditempeli dan diresap oleh Giardia lamblia ini. Oleh karena Giardia lamblia itu memakan cairan dari yang ditempelinya itu, dan dia berkembang biak di situ. Dan kemudian di situ dia di samping berkembang biak, dia juga membentuk kista, ya. Jadi pada waktu seseorang penderita giardiasis, ya, jadi orang yang di dalam tubuhnya ada Giardia lamblia itu dalam usus halusnya, dia penderita dinamakan penderita giardiasis. Penderita giardiasis itu di dalam atau di dalam fisesnya itu akan ada trofozoid dan kista. Trofozoid itu akan mati, dan kemudian kista akan mengkontaminasi lingkungan, mencemari lingkungan, air, dan kemudian tanah, ya. Dan kemudian inilah kembali oleh ulah manusia itu yang
bisa termakan kista-kista ini. Dan kemudian sebagai sumber penyakit ini, sumber dia ini, selain manusia juga ada parasit. Linsang itu binatang pemakan ikan di sungai-sungai itu linsang, ya, beaver. Ya, di gambar ini ya, beaver itu digambarkan di pinggir sungai dan kemudian dia di fesesnya akan mengeluarkan kista-kista juga. Jadi bisa dari linsang mengkontaminasi lingkungan dan bisa manusia. Jadi penularan kepada manusia tidak harus melalui linsang ini. Linsang ini tuan rumah lain daripada manusia gitu saja. Jadi hospes yang lain, hospes reservoir atau ya memang entah parasit ini parasit siapa sebetulnya, apakah manusia punya atau linsang punya, yang sebetulnya yang sejatinya kita tidak tahu ya. Pokoknya parasit ini menular dari satu orang ke orang lain melalui kontaminasi makanan dan minuman, kontaminasi makanan atau minuman. Ini perkembangbiakannya hanya membelah pasang, ya. Dia membelah pasang selama di dalam usus halus. Dan kemudian yang menular secara langsung juga yaitu amoebiasis atau penyakit yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica tadi sudah kita katakan yaitu parasit. Artinya parasit dia hidup dalam tubuh manusia dan ada kemungkinannya dia menjadi patogen. Oleh karena bisa-bisa dia tidak patogen dalam tubuh manusia, menjadi parasit saja tetapi tidak patogen. Entamoeba histolytica, tetapi kerap kali dia itu menjadi patogen. Dia tidak hanya hidup di dalam lumen usus atau kolon, tetapi dia bisa trofozoitnya itu bisa masuk ke jaringan kolon itu. Jadi trofozoitnya masuk ke jaringan kolon dan kemudian dia berkembang biak di sana dan menyebabkan ulkus dan ulcerasi di kolon. Dan dari kolon itu dari jaringan kolon itu melalui darah bisa menular ke seluruh tubuh, bisa ke leher, bisa ke paru, bisa ke otak, bisa ke jantung. Pokoknya tidak ada jaringan tubuh yang tidak mungkin dimasuki oleh Entamoeba ini melalui darah. Dari sini kita lihat yaitu cara menularnya itu dari lingkungan, termakan kista, lantas kemudian kista itu sampai di usus, di lumen usus. Nah, di lumen usus yang besar ini dia berkembang biak di sana secara membelah dan kemudian
maaf ya, kan, jadi di dalam gambar lebar ini itu dilindungi khusus. Lantas kemudian dari lindungan khusus ada kemungkinan selama ada lindungan khusus ini penerima itu tidak pakai. Dia hanya lindungan khusus, dia memakan debris dari isi kolom itu, dan dia merupakan parasit tetapi tidak patogenen. Ada kemungkinan dia itu masuk ke dinding kolon. Masuk ke dinding kolon. Dia masuk ke dinding kolon dan kemudian dia berkembang biak dalam dinding kolon. Tentu dia sudah merupakan parasit patogen. Dia merupakan parasit yang patogen, dan dia di situ dia memakan jaringan. Buktinya dia memakan jaringan itu ada eritrosit sisa eritrosit di dalam endoplasma ini. Itu bukti bahwa dia memakan jaringan, dan kemudian dia membelah, kemudian sambil berkembang biak di situ dia makan jaringan, sehingga terjadilah di situ akses pulsasi daripada dinding kolon itu, dan kemudian dari dinding kolon itu tadi ada kemungkinan yaitu melalui jarak itu ke kiri, yaitu keluar ke otak, ke otak, ke jantung, pokoknya segala organ dari tubuh manusia. Tidak ada organ yang tidak mungkin dimasuki oleh parasit ini melalui hematogen. Jadi di mana-manapun ameba itu memasuki organ itu, dia membentuk abses. Dia membentuk abses di situ. Jadi abses hepar itu paling sering kita jumpai, abses otak, abses di jantung, ya, di mana-mana dia membuat abses. Di kulit pun abses, ya, di genital, ya, abses, sehingga sebagai kanker di genital, ya, misalnya kanker di penis, mediasis di penis itu yang abses ya, kadang-kadang dianggap atau diduga seperti dulu itu berapa kali diduga atau terus didiagnosis penis, sehingga ya buru-buru dilakukan amputasi, padahal bisa yang karena dia dari bukan kanker tapi bisa diobati secara kimia ya. Ini mengenai ameba. Jadi yang keluar melalui feces itu ya biasa berupa kista dan berupa trofozoid. Trofozoid itu tidak bertahan lama, ya, yang berupa kista itu yang mengkontaminasi lingkungan, akhirnya mengkontaminasi makanan dan minuman, sehingga bisa menular kepada
obat-obat baik itu segera matinya, dan yang berupa kista itu akan mengkontaminasi makanan atau minuman, ya, dan terus kemudian termakan, sehingga terjadilah proses yang di dalam gambar kita ini, ya, terjadi kalau dia termakan, terjadi mudah-mudah seperti ini, kemudian ada kemungkinan masuk ke dinding kolon, dari dinding kolon dia melalui darah, ya, oleh karena sudah di dinding kolon, ya, bisa melalui darah, itu bisa ke segala penjuru dari tubuh, masuk ke seluruh tubuh. Jadi tidak ada organ tubuh manusia yang kebal terhadap, bebas terhadap kemungkinan terinfeksi oleh entamoeba, dan kemudian di organ-organ itu tetap menyebabkan amebiasis. Jadi amebiasis hepar, ya, menyebabkan abses hepar, abses paru-paru, abses jantung atau abses, ya, organ lain, ya, abses pankreas. Itu yang saya terangkan tadi semua merupakan contoh-contoh bagaimana parasit itu dalam tubuh manusia, ya, mana pembangkitannya di dalam tubuh manusia, dan kemudian bagaimana dia menyebabkan patologi pada tubuh manusia. Jadi malaria itu menghancurkan eritrosit, ya, menghancurkan eritrosit. Sehingga malaria itu merupakan satu gejala yang jelas, yaitu anemia. Jadi trias malaria atau secara klinis, seseorang menderita malaria itu selalu dijumpai 3 gejala, yaitu demam, anemia, dan splenomegalia. Splenomegalia, kenapa jadi splenomegalia? Oleh karena spleen itu aktif membersihkan bangkai-bangkai darah, bangkai-bangkai atau kotoran di darah akibat hancur oleh parasit malaria. Dan kemudian pada diariasis itu mengganggu resorpsi atau mengganggu fungsi usus halus, mengganggu fungsi usus halus. Jadi bisa menderita ini secara kronis, ya, gangguan pencernaan. Dan pada amebiasis itu kerusakan dari organ-organ, ya.
Oke, saya mengharapkan ya kalau ada pertanyaan silakan. Oleh karena ini merupakan permulaan daripada parasitologi atau zoologi. Jadi pada permulaan itu kita mula-mula ya perkenalan ya dengan parasit ini. Jadi kita berikan juga contoh bagaimana parasit itu, kenapa parasit itu kalau dia patogen dan tubuh manusia menyebabkan penyakit yang serius. Ada pertanyaan? Ya. Ini kisah bukan kisah merupakan penyakit yang merupakan tumor itu. Maksudnya pertanyaannya kisah yang diobati dengan dioperasi. Itu adalah stadium dari parasit, stadium dari protozoa. Pada saat dia beristirahat, dia dibungkus oleh dinding yang tebal, dinding yang kuat untuk mempertahankan diri dari gangguan lingkungan. Ini kisah sistik dari kantong, ya. Bukan kisah nama kisah penyakit tumor yang namanya kisah itu lain. Bukan kisah penyakit itu. Jadi di sini kita bicara mengenai kisah
bisa bantu ya. Baik dokter, maaf dokter, tadi dokter berkata sebagai sedikit sedikit Bukan, bisa pada satu plastik besar yaitu beristirahat dan melindungi diri dan lingkungan. Jadi kita hidup dengan fokus dirinya dengan membuat kantong atau membuat dinding yang kuat, meliputi ya, jadi proposal yang disimpan di dalam dan semua yang dibungkus oleh kantong itu namanya ya bisa. Jadi bukan sistemnya ya, bukan. Ini betul-betul kenapa historia. Ini bisa jadi dia kalau bisa itu pada umumnya bisa itu dia bisa menjadi sesuatu ya, dan kemudian diikuti atau diisi atau dilindungi oleh diri yang mendapatkan dia. Jadi bisa itu umumnya juga dengan mengecil. Jadi seperti namanya membuka dan mengecil, dan kemudian diikuti oleh dinding yang kuat di sekitarnya. Jadi seperti orangnya. Sedangkan kalau kita itu bentuknya itu semacam itu ya pokoknya tidak mudah bergerak dan ini itu ini terhadap lingkungan itu keluar dari khusus ke lingkungan dia mati ya nyaris ya. Sedangkan yang bisa ini bertahan dan bisa di lingkungan yaitu mengkontaminasi lingkungan, mencemari lingkungan, dan kemudian ya juga oleh lalat ini juga oleh lalat ya mencemari makanan dan lalat ini membawa bisa ini mencemari makanan dan kemudian bisa ini mencemari air dari air minum yang tercemar dan kemudian terminum tercemar. Jadi bisa maksudnya bisa parasit ya, bukan bisa penyakit ya. Ya oleh karena ini kuliah permukaan, jadi saya usahakan terus kita mengenal bagaimana hidup parasit dan protozoa itu di dalam alam sehingga ya bisa ada contohan terus mengenai penyakit protozoologi ya. Oleh karena tidak ada kesempatan untuk mempelajari satu persatu gitu. Jadi nanti kita pada saat kuliah mengenai blog, jadi ada nanti blog gastrointestinal saluran cerna. Jadi di situ ada parasit, kemungkinan parasit ini ya, jadi kita mulai dari sekarang itu kenalkan parasit-parasit itu sedikit demi sedikit
seluruhnya yang bercakap ini itu area area ya. Begitu kecilnya area itu sehingga sebagian besar dunia ini merupakan area ya. Indonesia itu termasuk area. Jadi di sini kita mulai lihat ya, sesuai dengan permintaan juga dari topik kuliah ini, genus dan spesies. Genus itu keluarga parasit, spesies itu jenis-jenis parasit. Keluarga parasit, jadi seperti di sini keluarga parasit, keluarga Plasmodium, jenisnya Plasmodium, ada jenis Vivax, ada Falciparum, ada jenis Amari, ada jenis Ovari. Jenis-jenis itu merupakan spesifikasi daripada bagian-bagian daripada Plasmodium itu. Karena masih beberapa jenis yang misalnya di sini pun juga Endorema historica, itu yang namanya historika, itu histor itu jaringan, rika itu rusak dari Endorema, rusak jaringan. Sedangkan Endorema coli itu oleh karena dia hidup di luar koron, saja, jadi tidak masuk jaringan. Jadi dinamakan Endorema coli, otomatis yaitu tidak patogen. Parasit tetapi tidak patogen, parasit tetapi tidak menyebabkan penyakit. Tapi kita di dalam psikologi kita baca seluruhnya supaya tahu mana yang betul parasit, mana yang betul patogen, ada yang tidak patogen. Kita harus bisa bedakan. Jangan kita anggap semua patogen atau kita anggap semua non patogen. Ya. Jadi di sini seperti yang digambarkan ini ya, isospora komunis, isospora dari Emeria, dan Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovari, dan ada Endorema historica, ada Endorema coli, dan ada Endorema xylella, ada Yodo. Endorema musli, Endorema fragilis,
Masih ada pertanyaan? Mudah-mudahan new normal ini betul-betul terjadi normal ya, walaupun new. Sekarang belum normal, new saja. Jadi keadaan kita sekarang keadaan baru saja, jadi belum normal. Jadi mudah-mudahan nanti ya kuliah ini bisa tidak secara online. Oleh karena secara online ini ya saya, apalagi saya nggak mahir, ya sulit. Jadi sulit bagi saya, jadi sulit juga bagi kalian menerima. Ya sulit bagi kita. Saya betul-betul sangat terganggu dengan cara pemberian kuliah online ini. Ya maaf saja, ya sangat kurang memuaskan ya. Oke lah, sampai di sini saja dulu ya.